Hari ini kami rindu dengan orang tua kami. Hari ini kami rindu dengan senyumannya. Hari ini kami rindu dengan nasihat-nasihatnya. Hari ini kami ingin berjumpa dengan orang tua kami. Ingin menjabat tangannya ya Allah. Ingin memeluk kedua orang tua kami dengan erat ya Allah. Ingin menatap wajahnya dengan pandangan kasih sayang. Tapi Engkau sudah memanggil sosok yang mulia itu ya Allah. Berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahlil, tahmid membahana di seluruh penjuru Nusantara. Pertanda hari kemenangan telah tiba. Pertanda kita telah ditinggalkan dengan bulan yang suci. Bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Bulan yang dimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bulan yang dimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir sudah kita sama-sama kumandangkan bersama di malam hari. Mudah-mudahan takbir yang kita lantunkan bukan hanya sekedar keluar dari lisan kita, tapi sampai ke dalam hati dan kita buktikan di dalam perbuatan bahwa tiada yang lebih besar di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada kekuasaan yang lebih besar di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gema tahlil juga kita lantunkan di malam hari. Mudah-mudahan kalimat tahlil yang kita lantunkan bukan hanya sekedar keluar dari lisan seorang hamba, tapi mereka masukkan di dalam hatinya dan membuktikan di dalam perbuatannya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini masuk sampai ke dalam hatinya sehingga di dalam perbuatannya dia betul-betul beribadah dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita karena kita sampai pada titik ini.
sampai kita meninggalkan Ramadan ini, sampai kita berada di 1 Syawal, hari kemenangan bagi kita umat Islam yang telah menyempurnakan puasanya selama mereka berada di dalam bulan suci Ramadan. Salam dan selawat kita curahkan kepada Nabi yang agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan yang terbaik untuk kita semua. Beliau uswatun hasanah yang telah memikirkan bukan hanya dirinya, tetapi memikirkan kita semua. Bagaimana kita meraih keselamatan fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini pada kesempatan pagi hari yang cerah ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuktikan penghambaan kita kepada Allah di hari raya Idul Fitri, setelah kita berpuasa, setelah kita berjuang sebulan lamanya untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari, menahan segala yang membatalkan puasa. Sebulan lamanya sudah kita lalui, melaksanakan sholat tarawih di malam hari, qiyamul lail, membaca Al-Quran, beristighfar kepada Allah. Kita semua selalu berharap mudah-mudahan Ramadan yang sudah meninggalkan kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang muttaqin, sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Ramadan telah pamit meninggalkan kita semua. Ramadan seolah telah mengatakan, wahai sekalian orang beriman, saya pamit meninggalkan kalian semua. Laksanakan segala kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dalam Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Pasti di tahun yang akan datang, saya sebagai Ramadan pasti akan kembali. Tapi kita orang-orang yang beriman, yang sampai pada 1 Syawal ini belum tentu kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita diantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Salah satu ciri ketika Ramadan sudah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di setiap langkahnya, di setiap ucapannya, di setiap perbuatannya, mereka selalu merasa diri bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya. Sehingga orang-orang yang bertakwa, maka mereka tidak ada tempat di dunia ini untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Orang yang bertakwa, mereka akan menjadikan Allah sebagai wakil mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka sandarkan segala hajatnya, mereka sandarkan segala masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil di dalam kehidupannya. Orang-orang yang bertakwa, setelah mereka tinggalkan bulan Ramadan, maka mereka akan memiliki sifat ihsan. Ihsan itu menciptakan kebaikan, bukan membalas kebaikan. Ketika seorang telah berbuat baik kepada kita, lalu kemudian kita membalas daripada kebaikannya, itu bukan ihsan, tapi itu adalah membalas kebaikan. Ihsan adalah orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Orang-orang yang membenci kita, tapi kita balas benci itu dengan kecintaan. Itulah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari kemenangan. Kenapa hari ini dikatakan sebagai hari kemenangan? Padahal hari ini
Ikatan-ikatan belenggu syaitan sudah dibuka kembali. Pintu-pintu neraka sudah terbuka kembali. Kenapa meski disebut dengan hari kemenangan? Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita umat Islam yang sudah menyempurnakan puasanya, yang sudah menyempurnakan ibadahnya sebulan full di dalam bulan suci Ramadan. Mereka menahan diri dari tidak makan dan tidak minum meski makanan dan minuman itu halal. Mereka menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari meski hal itu adalah miliknya dan halal. Tetapi di bulan suci Ramadan mereka mampu menahan itu, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ini dikarenakan kita mengambil sifat Allah di dalam hati kita. Allah tidak makan dan Allah juga tidak berhubungan. Mudah-mudahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melekat ke dalam hati kita. Orang yang puasanya baik dan diterima puasanya di hadapan Allah, salah satu cirinya mereka membawa sifat-sifat puasa setelah mereka meninggalkan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jikalau di dalam bulan suci Ramadan kita tidak makan dan tidak minum di siang hari meski itu halal, maka di luar bulan suci Ramadan mestinya kita menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya setiap yang kita makan, setiap yang kita minum, semua harus ada aturan. Apa aturannya? Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, makan dan minumlah halalan thayyiba, yang halal dan juga yang bersih. Ketika kita ingin berhubungan antar lawan jenis di dalam bulan suci Ramadan, kita dilarang di siang hari. Artinya di luar bulan suci Ramadan, antar lawan jenis ketika mereka ingin berhubungan, maka harus ada sebuah aturan. Aturan itu apa? Adalah aturan pernikahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita juga berharap mudah-mudahan kita ini mampu meraih ampunan dari Allah selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga istighfar kita, solat kita, puasa yang kita lakukan betul-betul menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika ibadah puasa kita sudah sempurna di dalam bulan Ramadan, qiyamul lail kita sudah sempurna di dalam bulan Ramadan, insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Sempurna salat tarawih kita di dalam bulan Ramadan, maka kita pun mendapatkan ampunan dari Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang menegakkan salat dalam bulan suci Ramadan, menjaga salat tarawihnya, menjaga qiyamul lailnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua dalam suasana bahagia sebagai umat Islam. Suasana bahagia itu dia buktikan di dalam perbuatannya. Yang merantau, mereka kembali dari perantauan untuk menemui daripada kedua orang tuanya. Yang jauh dari kampung halaman, mereka akan tetap merindukan sosok orang tua yang selalu dirindukan ketika momen Idul Fitri itu tiba. Semalam di saat lantunan takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan, maka hati seorang anak seolah meronta bagi mereka yang tidak berjumpa dengan orang tuanya.
Kerinduan itu teramat sangat besar bagi mereka. Ingin kembali berkumpul bersama dengan orang tua di malam takbiran. Ingin kembali berkumpul bersama dengan orang tua di hari lebaran. Bersyukurlah yang diberikan rezeki oleh Allah, yang sampai hari ini masih bisa menatap wajah ayah dan ibunya. Bersyukurlah yang masih diberikan umur panjang oleh Allah, yang sampai hari ini masih bisa lebaran bersama dengan suaminya, masih bisa lebaran bersama dengan istrinya. Bersyukurlah yang sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk menjabat tangan kedua orang tuanya, untuk memeluk orang tuanya di hari lebaran. Sungguh begitu banyak saudara-saudara kita yang kembali dari perantauan, rindu ingin berkumpul bersama dengan ayah dan ibunya, tapi ayah dan ibu itu sudah tidak ada di kampung halamannya. Sungguh banyak di antara saudara-saudara kita di momen lebaran ini, mereka teramat sangat rindu bergandengan tangan bersama dengan ayah dan ibunya ke tempat lebaran, seperti tahun-tahun yang lalu yang mereka lalui. Tapi mungkin tahun ini mereka harus berjalan sendiri tanpa orang tuanya, karena orang tuanya sudah berada di alam kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kemudian bagaimana dengan kita yang sampai hari ini kedua orang tuanya masih hidup? Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Pernahkah kita memberikan yang terbaik di hari raya Idul Fitri ini? Apa kado yang kita berikan terbaik kepada ayah dan ibu kita? Jangan sampai kita hanya sibuk berbagi dengan orang lain, dengan rekan kerja kita, tapi tidak pernah berbagi dengan kedua orang tua yang sudah melahirkan, sudah mendidik, sudah berkorban, sudah menyekolahkan kita sampai kita di titik kesuksesan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saudaraku, kembalilah kepada orang tua. Peluk erat mereka. Mereka teramat sangat rindu dengan kita semua. Kita pun begitu rindu kebersamaan itu. Kita pun begitu rindu berkumpul dengan ayah dan ibu kita. Di tahun-tahun yang lalu mungkin masih ada seorang suami yang menemani, tapi hari ini suami itu sudah tidak ada. Di tahun-tahun yang lalu masih ada seorang istri yang menemani kita di hari lebaran, bersama-sama dengan kita menikmati hari-hari bahagia ketika kita melaksanakan salat Idul Fitri, berkumpul dengan mereka, bersua dengan mereka. Tapi mungkin tahun ini seorang istri, seorang suami yang kita sayangi, yang selama ini bersama-sama dengan kita, terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu dengan suami kita, kita rindu dengan istri yang kita sayangi, tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencintai orang-orang yang kita cintai, karena dia panggil dahulu kembali menghadap kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di tahun-tahun kemarin, setelah khatib turun dari mimbar, mungkin kita akan mencari kedua orang tua, lalu kemudian menjabat tangannya, lalu kemudian mencium tangannya, lalu kemudian kita memeluk mereka dengan erat. Tapi mungkin tahun ini kita mencari sosok yang selalu kita pegang dan cium tangannya, sosok yang selalu kita peluk dengan penuh keikhlasan, yang memeluk kita dengan penuh kehangatan. Mungkin ketika khatib turun dari mimbar, tiada lagi orang-orang yang mulia itu, tiada lagi orang-orang yang kita cintai itu, karena mereka sudah tidak berada lagi di tengah-tengah kita. Mungkin di tahun yang lalu, ketika kita kembali dari tempat lebaran, kita masih bisa melihat senyuman kedua orang tua kita, senyuman khas yang selalu kita rindukan, yang selalu kita nanti-nantikan, yang selalu kita ingin melihatnya. Tapi mungkin tahun ini kita kembali ke rumah, tiada lagi senyuman itu yang kita dapatkan. Kita hanya menanamkan kerinduan yang besar di dalam hati kita. Di tahun-tahun yang lalu, mungkin kita masih bisa bergandengan tangan bersama dengan ayah dan ibu kita, berziarah silaturahmi kepada keluarga-keluarga kita, kepada kerabat, tante, om, nenek kita. Tapi mungkin tahun ini kita harus berangkat sendiri tanpa mereka yang menemani kita.
Di tahun-tahun yang lalu, mungkin kita masih sempat ziarah ke makam keluarga kita bersama dengan ayah dan ibu kita. Tapi mungkin tahun ini kita yang harus datang menziarahi makam mereka, karena tahun ini mereka sudah berada di alam kuburnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka bersyukurlah yang masih punya orang tua. Jenguk mereka, berikan kabar kepada mereka, datangi mereka, silaturahmi kepada mereka. Jangan sampai kita hanya sibuk silaturahmi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar, tapi kita lupa bersilaturahmi dengan orang tua kita. Jangan sampai kita hanya sibuk maaf-maafan bersama dengan rekan kerja, sahabat-sahabat, tapi tidak pernah datang untuk mencium kedua orang tuanya, untuk memeluk mereka dengan erat. Sungguh jemaah sekalian, kasih sayang orang tua kepada kita adalah kasih sayang yang besar. Kita tidak mampu membalas semua jasa-jasa dan kebaikan itu. Maka sesekali janganlah pernah menjadi anak yang melupakan mereka. Janganlah pernah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berpesan kepada kita semua. Jangankan menggertak mereka, berkata-kata kasar kepada mereka Allah larang. Maka jamaah sekalian, ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu ada pada murka kedua orang tua kita. Demi Allah, apapun yang kita berikan kepada mereka, kita tidak akan pernah mampu membalas setetes air susu ibu yang sudah masuk mendarah daging ke dalam tubuh kita. Bahkan seorang sahabat, mereka telah menggendong ibunya mulai dari Yaman sampai Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah sempurna ibadah haji itu, maka sahabat ini datang menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hari ini saya sudah menggendong ibuku mulai dari Yaman sampai Mekah, sempurna untuk melaksanakan ibadah haji. Wahai Umar, apakah hari ini saya sudah membalas semua kebaikan orang tuaku? Apa jawaban Umar bin Khattab? Demi Allah, setetes air susu ibu belum mampu untuk engkau balas. Kita hari ini jemaah sekalian, apa yang pernah kita berikan kepada mereka? Minimal ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, pernah tidak kita memikirkan bagaimana keadaan kedua orang tua kita di kuburnya? Pada 1 Syawal ini, saya mengajak kepada kita semua. Saya mengajak kepada diri pribadi saya sendiri. Sejenak kita merenung. Seberapa sering kita memikirkan kondisi dan keadaan orang tua kita yang sudah ada di alam yang berbeda dengan kita. Pernah tidak kita memikirkan bagaimana nasib orang tua kita di kuburnya? Apakah kita yakin mereka baik-baik saja? Apakah mereka dalam keadaan bahagia di kuburnya? Atau apakah mereka sementara menangis? Karena apa? Menanti pertolongan dari anak-anaknya yang ada di dunia. Apakah kita yakin mereka sudah terbebas dari siksa kubur? Apakah kita yakin orang tua kita sudah diampuni dosanya oleh Allah? Maka sebagai seorang anak, mestinya selalu memikirkan bagaimana keadaan orang tua kita di kubur. Sehingga kita selalu mengirimkan doa-doa yang terbaik untuk mereka. Asbab doa dari seorang anak, maka insya Allah akan menjadi penyejuk bagi orang tuanya di kubur. Asbab doa dari seorang anak, maka insya Allah akan dibebaskan orang tua dari siksa kubur. Asbab doa dari seorang anak, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tua kita. Maka sering-seringlah kita duduk dan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan mereka di setiap waktu dan di setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, mari kita saling memaafkan. Setelah dosa-dosa kita kepada Allah terampunkan dengan puasa, setelah dosa-dosa kita kepada Allah terampunkan dengan salat tarawih, maka mari kita saling memaafkan antar sesama. Karena kita ini yang namanya manusia,
tidak pernah lepas dari khilaf dan kesalahan. Mari saling membukakan pintu maaf di hari yang suci ini. Sucikan diri, sucikan jiwa kita di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita meninggalkan itu, maka mari kembali membawa kebiasaan-kebiasaan ibadah kita selama kita berada di bulan Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik setelah kita meninggalkan Ramadan, dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah untuk kembali berjumpa, bersua dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya mujibat doa, hari ini kami sudah meninggalkan Ramadan-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepadamu ya Rabb. Jaga diri kami, istiqomahkan kami dalam ibadah dan kebaikan. Jangan Engkau masukkan ke dalam hati kami kecintaan kami kepada dunia, lalu kemudian menjadikan kami lupa untuk bersujud kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya mujibat doa, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami, jadikan keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah, abid abidah, sehingga anak dan keturunan kami mampu menjadi anak yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya mujibat doa, kami yang berkumpul pada kesempatan pagi hari ini memohon kepadamu dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa rendah diri. Ya Allah, hari ini kami rindu dengan orang tua kami. Hari ini kami rindu dengan senyumannya. Hari ini kami rindu dengan nasihat-nasihatnya. Hari ini kami ingin berjumpa dengan orang tua kami, ingin menjabat tangannya ya Allah, ingin memeluk kedua orang tua kami dengan erat ya Allah, ingin menatap wajahnya dengan pandangan kasih sayang. Tapi Engkau sudah memanggil sosok yang mulia itu ya Allah. Berikan mereka ketenangan di alam kuburnya. Jangan Engkau jadikan kami ya Allah menjadi anak yang lupa berbuat baik kepada orang tua kami. Jangan Engkau jadikan kami anak yang lupa berdoa yang terbaik kepada kedua orang tua kami ya Rabb.
Karena sungguh masih di dalam kandungan mereka sering mengusap perutnya dan berdoa, Rabbi habli minas solihin. Saking inginnya mereka kami menjadi anak yang baik. Setelah mereka melahirkan kami di dunia, mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk kami. Mereka yang telah menyekolahkan kami, mereka yang telah memberikan fasilitas kepada kami, mereka yang telah berjuang banting tulang peras keringat, mereka yang terkadang mengorbankan kebutuhannya demi kami ya Allah. Tapi kami belum mampu mengorbankan apapun untuk orang tua kami. Jangankan harta kami ya Allah, jangankan tenaga kami ya Allah, waktu saja terkadang berat untuk berbagi dengan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya mujibah doa, kami rindu dengan sosok ayah dan ibu kami di hari lebaran ya Allah. Kami iri melihat orang-orang yang orang tuanya masih hidup dan mereka masih bisa berbakti. Kami rindu dengan ayah kami ya Allah. Mereka lah yang siang malam banting tulang peras keringat untuk mencari nafkah, menyekolahkan kami, memenuhi segala kebutuhan keluarga kami ya Allah, memenuhi apa yang kami inginkan. Sosok ayah yang luar biasa dalam hidup kami yang tanpa kenal pamrih ya Allah, yang terkadang kami lupakan akan perjuangan-perjuangannya ya Rabb. Ayah kami yang tidak pernah mengenal lelah, panas kepanasan, dingin kedinginan ya Allah, demi mencari sesuap nasi untuk kami, demi memenuhi kebutuhan sekolah kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah ayah kami yang sudah meninggal dunia, di setiap tetesan keringatnya, di setiap pengorbanannya akan menjadi asbab Engkau ampunkan dan dipadamkan api neraka untuknya ya Rabb. Ya Allah ya mujibah doa, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang tahu diri, membalas kebaikan orang tua meski kami tidak mampu membalas semua kebaikannya. Tapi minimal jadikanlah kami menjadi anak-anak yang peduli dengan mereka. Jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang lupa dengan kedua orang tua kami yang sudah meninggal, karena mereka tidak pernah lepas dan putus doanya selama kami masih hidup di dunia ya Allah. Kami rindu dengan mereka. Berikan kami hidayah untuk selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya mujibah doa, kabulkan segala hajat dan keinginan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahु akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.